Sebentar, kita mau live nih teman-teman ya. Sebentar. Pengaturan. Gimana nih teman-teman ya? Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ini saya mau nyoba filternya kok. Mana nih filternya ya? Filter. Saya coba pakai green screen ya teman-teman ya. Wah, oke, supaya pas sama topik kita live di sore hari ini ya. Ini kan kita lagi nungguin buka puasa bersama ya. Maksudnya buka puasa bersama ini sama-sama berbuka. Nah, beda tempat ya teman-teman ya. Oke, kita live sekarang jam 16.30 ya. Mas Mat sudah bergabung, terima kasih ya. Terus mari ini coba saya bagikan dulu ya ke mana nih, saling tautan. Ya, teman-teman yang lain untuk live juga ya. Norinda, monggo kalau mau ikut, gimana caranya? Undangan terkirim. Oke teman-teman ya, jadi di live sore hari ini sambil kita nunggu berbuka puasa bersama ya, sama-sama berbuka ya. Nah, ini di sore hari ini mungkin lebih enak kalau kita ngobrolin masalah kalau kalau di bulan puasa itu kan banyak orang-orang yang problemnya itu satu, yakni nggak kuat puasa ya. Nah, nggak kuat puasa ini ada banyak faktor ya teman-teman ya. Ada yang gara-gara memang tidak terbiasa puasa ya. Atau ada juga yang karena memang lambungnya bermasalah ya. Kalau lambungnya bermasalah atau bahkan mungkin ada sakit yang lebih parah daripada sakit lambung ya. Sehingga menjadikannya terkendala untuk berpuasa itu lain hal gitu ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya karunia sehingga di bulan Ramadan ini masih bisa berpuasa, kita syukuri ya, kita patut syukuri. Tapi kadang-kadang nih, meskipun kita kuat ya, mulai dari subuh sampai maghrib ya, kadang-kadang kita masih memiliki gejala-gejala, misalnya kalau misalnya teman-teman ya, barangkali ada yang kalau pagi waktu kita mau mandi ya, kemudian sedikit mual-mual gitu ya. Siapa nih yang mungkin pernah merasakan hal itu ya? Saya dulu juga sering mengalami itu ya. Kalau misalnya mungkin ya kalau habis sahur, kemudian habis sholat ya, terus istirahat sebentar kadang-kadang ya. Itu ada yang kadang-kadang kita jalan-jalan pagi, ada yang kita tidur lagi ya. Mungkin teman-teman juga ada yang mungkin tidur lagi, ada yang ya Mas Doni, kemudian ya boleh Mas Rian, Mas Barok, silakan teman-teman yang mau gabung di sore hari ini. Ini saya baru ketiga kalinya live ya, ini masih uji coba juga ya. Ini tadi siang saya juga coba live di pinggir sawah ya. Dan sore hari ini saya ada di rumah gitu ya, karena nunggu istri lagi masak ya untuk buka puasa ya. Nah, sambil menunggu momen itu, mungkin teman-teman yang lagi ngabuburit atau mungkin juga sama seperti saya nunggu buka puasa bersama, kita bisa ngobrol santai nih gitu ya. Nah, kembali ke topik tadi ya. Tadi kalau misalnya teman-teman kadang habis sahur kemudian tidur, kemudian bangun mungkin mau kerja atau mungkin aktivitas, ketika ke kamar kecil kemudian mual-mual gitu ya. Itu
itu juga sebenarnya alarm tubuh atau bahasa tubuh ya teman-teman ya. Jadi kita itu sebenarnya kalau di Karnus ya, ini kan kita ngomongkan tentang konsep Karnus ya. Kalau di Karnus itu kan tubuh kita ini terdiri dari 100 triliun sel lebih. Dan sel-sel itu membentuk jaringan, jaringan membentuk kelompok ya, jadi organ, ada organ lambung, ada organ jantung, ada organ paru-paru, ada organ mata, gitu ya. Itu banyak sekali di tubuh kita. Dan mereka ternyata itu juga punya komunikasi teman-teman, punya bahasa komunikasi. Kalau kita ini kan ngomong pakai bahasa ya. Ya, mampir silakan, mampir yang viral. Kalau kita ini kan punya bahasa ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, ada yang mungkin pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa isyarat ya. Kalau misalnya ada yang kebetulan kena musibah tidak bisa berbicara gitu ya. Makanya pakai bahasa tubuh atau bahasa gerak gitu ya. Itu semua adalah jenis bahasa untuk komunikasi. Ternyata organ kita itu dipimpin oleh otak ya. Otak itu dia bisa bisa menjadi seorang katakanlah presiden gitu ya, yang meregulasi atau mengatur seluruh anggota tubuh kita. Kita mau mengangkat tangan, menurunkan tangan, kita mau mengedipkan mata gitu ya. Itu terorganisir oleh organ yang namanya otak gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, organ otak kita itu berkomunikasi juga loh dengan organ-organ yang lain. Organ jantung, paru-paru, kemudian organ gerak kita, ya, tangan, kaki, itu semuanya terorganisir oleh otak. Dan bahasanya itu bahasa menggunakan bahasa-bahasa sandi, teman-teman. Nah, kalau penggerak tubuh kita, organ kita, otak kita itu berkomunikasi melalui jalur saraf ya, teman-teman ya. Jadi mulai dari otak besar, kemudian ada otak kecil, kemudian di sini ada tulang belakang ya, sumsum tulang belakang ya. Kemudian bercabang di sini. Di sini ada cabang besar ke organ gerak tangan kita. Kemudian di bagian pinggul kita ini bercabang ke kaki ya. Itu ada sel-sel saraf ya, sel-sel neuron saraf itu yang mengkomunikasikan dengan cara bahasa listrik ya, bahasa kode seperti bahasa digital ini, otak ke organ kita. Nah, demikian pula ternyata organ kita itu juga mengirim sinyal. Contoh nih, kita lihat video ini ya, video TikTok ya. Ini gambar ini kita serap di mata gitu ya. Di mata ini kita serap itu sebenarnya adalah bintik-bintik cahaya, terus dikodekan menjadi listrik ke otak kita untuk menjadi gambar. Oh, ada yang warna kuning, ada warna merah, warna hijau, itu dikodekan di otak kita sehingga membentuk gambar yang kita lihat. Itu bahasa mata kita ke otak. Nah, ternyata organ kita yang lain juga ada. Misal nih, kita kesandung batu ya. Kaki itu kesandung batu. Itu kenapa kok langsung mulut kita aduh gitu ya. Nah, itu ternyata dari kaki kita itu mengirim komunikasi, sinyal, ya. Rasa sakit itu diteruskan melalui jalur tadi saraf, kemudian ke sumsum tulang belakang sampai ke otak, gitu ya. Itu akhirnya dia bilang sedang kesandung dan sakit, gitu ya. Makanya kemudian otak, gitu ya, kadang menggerakkan tangan kita untuk apa? Ngelus-ngelus nih teman-teman. Jadi digosok, jadi digosoknya tangan kita ke kaki yang sedang kesandung itu sebenarnya adalah terapi alami teman-teman. Terapi sentuhan namanya, gitu ya. Makanya kalau misalnya kita tahu adik kita nangis atau mungkin anak kita nangis ya, kemudian kita elus-elus ya, kemudian kita puk-puk ya, itu ternyata juga memberikan respon untuk menenangkan diri, gitu ya, menenangkan diri, gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya ternyata di tubuh kita itu penuh dengan komunikasi. Nah, makanya kita kembali tadi ke gejala ketika misalnya kita pagi ya. Pagi hari kemudian terasa mual gitu ya. Itu adalah merupakan sebuah tanda sebenarnya teman-teman. Atau bahasa teman-teman. Bahasa dari sebenarnya mual kita itu dari mana sih? Biasanya kok sampai mungkuk ya atau ingin muntah ya. Itu sebenarnya dari jalur lambung kita nih teman-teman, gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa mual gitu ya, itu sebenarnya bahasa organ lambung kita itu seperti berkomunikasi ke otak kita, aku ada masalah nih, gitu ya. Aku ada masalah nih, otak gitu ya. Ya, jadi aku lambung maksudnya ya.
aku lagi ada bermasalah. Akhirnya dia mengirim sinyal sampai kemudian mulut kita juga seperti seolah mau muntah gitu ya. Itu sebenarnya adalah bahasa. Ada masalah di lambung. Itu salah satu dari tanda-tanda. Makanya saya kasih background di sini supaya topiknya itu senada, gitu ya. Saya kasih di sini tuh ada kenali 5 ya tanda penurunan fungsi lambung, gitu ya. Jadi ternyata lambung ketika bermasalah itu sebenarnya uh, dia tidak tiba-tiba, teman-teman. Kalau misalnya ada orang yang sampai kena mah bertahun-tahun, sampai GERD, bahkan sampai tukak lambungnya ketika di endoskopi, gitu ya, itu sebenarnya sudah berjalan bertahun-tahun. Hanya saja kadang-kadang orang itu memiliki sensitivitas rasa sakit yang berbeda. Contoh nih ya, kulit saya itu kulit yang sangat sensitif, teman-teman. Kalau kena balsem yang jangankan kok warna yang merah, gitu ya, warna yang kuning saja, ya, warna yang soft lah, gitu ya, itu aja terasa panas, apalagi yang sampai ke merah. Tapi orang lain bisa jadi, jangankan kok misalnya balsem yang kuning, yang merah, yang paling hot saja, itu mereka seperti nggak terasa, gitu ya. Itu berarti sensitivitas dari masing-masing kulit itu berbeda, sama dengan lambungnya. Lambung saya dengan lambung teman-teman mungkin juga berbeda ya. Ada yang iritasi sedikit saja itu sudah terasa sakit. Tetapi ada yang misalnya sampai lubang gitu ya, banyak lubang pun nggak terasa sakit. Nah, contoh yang lain nih. Misalnya kayak saya ya, mungkin kalau misalnya makan bakso atau makan rujak ya, kemarin saya beli lontong kupang ya, lombok 2 saja, itu saya sudah terasa pedes nih teman-teman. Tapi mungkin adik saya, nah ini ada adik saya ya, Mbak Tiffany ya, ini adik ipar saya ya, live juga ya. Adik saya itu kalau makan pedes ya, lombok 2 nggak kerasa. Bahkan yang mungkin level 10 gitu ya, kalau ke gacoan gitu ya, level yang paling tinggi itu baru sedikit kerasa. Itu berarti menandakan memang kadang ada sensitivitas yang berbeda antara lambung satu orang dengan orang yang lain, gitu ya. Makanya kalau orang tidak merasa perih, tidak pernah merasa mual, tidak merasa lambungnya bermasalah, itu belum tentu bermasalah, teman-teman. Karena ada kasus di luar sana ya, saya pernah mendapati dari Health Advisor Kanus itu cerita, ada salah satu pasien yang dia itu sebenarnya lambungnya parah, baru diketahui ketika dia itu di endoskopi. Jadi dia merasa nggak ada masalah. Loh Pak, saya itu nggak pernah merasa perih, nggak pernah merasa mual, nggak pernah merasa bermasalah lambungnya. Kenapa harus diterapi gitu ya? Ternyata ketika dalam satu kasus tertentu, di endoskopi, mungkin teman-teman yang misalnya baru dengar ya endoskopi ya. Endoskopi itu adalah ada satu kamera nih teman-teman ya. Saya tahu ya karena saya pernah mengantar ibu saya di salah satu rumah sakit. Waktu itu yang ada endoskopi itu ada Rumah Sakit Dr. Sutomo sama rumah sakit yang di Mojosari. Kebetulan orang tua saya tinggal di Mojokerto ya Bapak Ibu ya. Waktu itu sakit sudah bertahun-tahun ya. Sudah dibawa ke rumah sakit A, rumah sakit B ya. Kemudian ya selamat datang yang lain yang baru masuk ya. Terima kasih Mbak Kusrani Ahi gitu ya. Silakan bergabung ya. Ini ngobrol santai aja. Kalau mau komen silakan komen. Kalau mau ikutan live komen juga monggo gitu ya. Nah, saya kembali ya. Ibu saya waktu itu ketika karena sakitnya tidak ketahuan, tapi kok mual-mual gitu ya. Akhirnya waktu itu direkomendasi salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Gatul ya untuk dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo atau Rumah Sakit Mojosari waktu itu yang punya alat endoskopi. Waktu itu karena supaya dekat gitu ya, supaya yang ngerawat yang gantian itu enggak terlalu jauh. Kalau Mojokerto ke Surabaya kan lumayan jauh ya. Kalau Mojokerto ke Mojosari masih lumayan dekat ya. Waktu itu di Mojosari. Saya baru tahu waktu itu dokter ini memasukkan sebuah selang ya. Ternyata di situ itu kamera teman-teman. Jadi ketika seseorang itu di endoskopi itu dimasukkan kamera. Jadi kalau teman-teman lihat film-film itu ya, ada yang dimasukkan kameranya ya.
itu sebenarnya ada kamera yang lentur gitu ya. Jadi ini fiber optik yang di ujungnya itu adalah ada kamera. Itu untuk melihat kondisi di jalur makanan kita ya. Kemudian sampai ke lambung, itu dinding-dinding lambungnya itu bisa dilihat teman-teman. Nah itu biasanya dokter akan bisa tahu lebih tepat, lebih detail kondisi di dalam lambung. Ternyata teman-teman banyak pasien-pasien selama ini yang lambungnya bermasalah tetapi mereka tidak merasakan, entah karena sudah terbiasa minum obat mah atau apa gitu ya, sehingga tidak tahu kalau di dalam lambungnya itu terjadi tuka atau luka yang menganga. Kalau iritasi itu kan luka yang kecil ya, tapi kalau sudah tuka itu berarti luka yang sudah menganga gitu ya, sudah lebar gitu ya. Dan itu baru diketahui ketika dimasukkan kamera ke dalam lambungnya, ya, ke dalam lambungnya. Nah ini baru ketahuan. Dan memang secara keilmuan teman-teman, kalau kita belajar di biologi ya, biologi yang secara spesifik biomolekuler ya, ternyata sel-sel tubuh kita ini itu punya usia, punya umur ya, punya usia hidup itu berbeda teman-teman. Jadi kayak sel kulit kita itu punya usia ya sekitar 28 hari. Jadi sebulan sekali sel kulit kita itu pasti mati dan diganti dengan sel kulit yang baru. Ya. Nah, contoh misalnya jaringan kuku kita lebih lama ya, jaringan rambut kita lebih lama deh, jaringan organ tubuh kita yang lain, misalnya lambung. Lambung itu ternyata khususnya sel-sel yang di dinding lambung itu kena hantaman asam lambung, itu usianya itu hanya 3 sampai 5 hari, teman-teman. Itu pasti mati. Dan ketika mati itu harus segera diganti dengan sel yang baru, harus diregenerasi gitu ya. Nah, kebanyakan orang-orang yang bermasalah di lambungnya, apalagi sudah kena hantaman asam lambung ditambahi dengan misalnya makanan yang terlalu pedas gitu ya. Kemudian makanan yang kasar, ada loh makanan kasar itu yang bisa melukai dinding lambung, teman-teman. Contohnya ya, kalau teman-teman makan marning ya. Marning itu apa? Ya, teman-teman tahu ya marning ya. Marning itu jagung ya. Kalau orang Madura itu seneng banget nih jagung ya. Jagung yang keras ya, marning, itu ketika kita kunyah, itu sebenarnya dia akan pecah kecil-kecil, tapi ujungnya runcing-runcing, teman-teman. Kalau nggak kita kunyah secara lembut, itu nanti ketika kita telan, masuk ke lambung kita, itu bisa melukai dinding lambung. Ya, itu contoh satu. Kemudian contoh yang kedua, misalnya kita makan keripik singkong. Ya, keripik singkong ya. Jangankan dimakan. Kalau teman-teman mau eksperimen, beli keripik singkong ya, terus tumbuk atau remukkan gitu ya, itu pasti ada bagian yang lancip-lancip nih teman-teman. Kalau kita ngunyah, biasanya saking enaknya kita makan keripik. Nah, ini belum buka sudah ngomong makanan ya. Ini kan sudah sebentar lagi buka nih. Kita ngomongin makanan nggak apa-apa ya. Jadi keripik ini biasanya saking enaknya begitu dikunyah kriuk ditelan gitu ya. Ngambil lagi, dimakan lagi kriuk ditelan. Ternyata lancip-lancipnya itu juga bisa melukai dinding lambung, teman-teman. Nah, itu banyak faktor yang membuat lambung kita itu mengalami luka. Secara alami karena asam lambung juga luka, kena makanan kasar juga luka, kena makanan pedas juga luka. Nah, ini saya teringat dulu waktu pelajaran biologi waktu SMA ya. Barokallah Pak Rahmat. Terima kasih. Ini Pak Terry ya. Akunnya Konsep Kanus ya. Jadi dulu waktu saya belajar biologi ya, saya dulu pernah bertanya ke guru saya. Jadi guru saya ini jelaskan tentang lidah, teman-teman. Ya, lidah itu kan satu indera yang diberikan oleh Allah untuk kita itu supaya bisa mengecap rasa, ya. Jadi waktu itu dijelaskan rasa manis itu ada di ujung lidah kita. Ya betul. Ada di ujung lidah kita itu rasa manis. Kemudian rasa asin itu di samping-samping, gitu ya. Kemudian ada lagi rasa pahit itu di pangkal, gitu ya. Waktu itu saya tanya, Bu, kalau rasa pedas itu di mana? Nah, itu ketawa semua, gitu ya. Aneh-aneh, gitu ya. Pertanyaannya Mas Rahmat itu aneh-aneh, gitu ya. Sampai sekarang saya itu juga suka ya. Kadang-kadang mikirnya itu liar ya. Jadi otak kanan saya, otak kreatif itu karena saya sudah terlanjur sering diasah ya. Dulu saya terkategori
otak kiri teman-teman. Waktu saya tes Stephen ya, itu termasuk orang thinking ya, orang berpikir, otak kiri. Tapi ketika saya belajar super cepat ya, saya belajar tentang mengaktifasi otak kanan, kemudian mensinkronkan antara otak kiri dan otak kanan, gitu ya. Akhirnya sekarang kebiasaan bertanya hal-hal yang di luar konteks, gitu ya. Nah, tapi waktu itu alhamdulillah gurunya baik ya. Beliau menjelaskan, Rahmat, gitu ya, pertanyaannya bagus, gitu ya. Sebenarnya pedas itu bukan rasa, gitu ya. Jadi ternyata pedas itu bukan rasa, teman-teman. Meskipun kita mengatakan itu rasa pedas. Ternyata pedas itu ketika kita makan makanan pedas, itu yang terjadi lidah kita itu iritasi, teman-teman. Nah, iritasi itulah yang menyebabkan sebuah sensasi, gitu ya. Seperti terbakar tapi nikmat. Ini uniknya kalau rasa pedas itu gitu ya, terbakar tapi nikmat. Makanya orang itu kalau bahasanya orang Jawa itu kapok lombok gitu ya. Pedes gitu ya, kepedesan tapi nanti juga diulang lagi gitu ya. Itu ternyata iritasi. Makanya kenapa ketika kita sering dan terlalu sering memakan makanan yang terlalu pedas, misalnya mie setan ya. Sekarang sudah nggak boleh sama MUI ya pakai nama mie setan ya. Katakanlah mie yang level 10, level 100, itu sebenarnya nanti tidak cuman lidah kita yang iritasi, tapi lambung kita itu juga iritasi. Nah, makanya selain tadi ya, satu ya, kita tadi sudah membahas tentang tanda yang pertama itu adalah ketika kita mual-mual, gitu ya. Kemudian tanda yang kedua itu adalah ketika kita terasa perih di lambung, ya, perih di perut kita. Itu berarti juga bahasa tubuh kita, bahasa lambung ke otak kita ada masalah nih tentang lambung kita, ya. Jadi ketika kita terasa nyeri, ya, itu maka sebenarnya adalah bahasa komunikasi lambung kita ke otak, ya, bahwa ada masalah nih, ada luka sebenarnya, ya. Itu yang kedua ya teman-teman ya. Jadi rasanya perih, rasa nyeri, rasa sakit, gitu ya, itu adalah ternyata bahasa lambung kita, gitu ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman sampai terasa nyeri dada di ulu hati, nah itu sudah mengarah ke kalau lambung itu sudah bagian sini teman-teman. Jadi ini ada sphincter ya teman-teman ya. Itu kalau sudah bermasalah, sering bermasalah, itu biasanya longgar klepnya, mungkin kurang nutrisi atau mungkin kurang treatment ya, terapi ya. Nanti teman-teman bisa terapi kalau misalnya di ilmu biomekanik mungkin teman-teman bisa kenal sama ya kayak Pak Terry ini, beliau terapis ini ya PAZ ya, itu juga bisa dipakai ya. Kemudian akupressure, akupuntur juga bisa untuk memperkuat organ lambung ya, terutama kalau orang-orang yang sudah GERD itu lebih bahaya lagi teman-teman. Kenapa kok lebih bahaya? Kalau sudah yang bermasalah sphincternya ini, itu asam lambung itu bisa naik ke atas teman-teman. Padahal desainnya Allah di dinding lambung sama di kerongkongan ini itu sudah berbeda. Ini nggak ada mukosa lambungnya. Makanya ketika naik itu pasti terasa seperti terbakar, gitu ya. Dan biasanya dada itu juga terasa sesak, gitu ya. Terus ulu hati ini sakit. Makanya dokter itu kadang-kadang kalau ngecek ya, itu ditekan gini ya, sakit apa enggak. Kadang-kadang juga ditepuk-tepuk di sini ya. Jadi kalau ininya sakit ya, atau kalau saya biasanya juga ngetesnya, salah satu cara ngetes juga itu biasanya saya pakai guasa. Guasa itu alat dari tanduk kerbau ya, atau pakai giok. Itu biasanya kalau dikerokkan di sini, itu biasanya memerah. Nah itu berarti tanda lambungnya itu juga bahasa ya, bahasa tubuh kita memberikan sign. Warna merah, itu warna bermasalah gitu ya. Jadi kalau sudah sampai GERD ya, Bapak Ibu ya, itu sudah bermasalah di sininya, itu nanti naik ya. Bahkan sampai kalau kita muntah, itu muntahnya itu terasa panas teman-teman. Karena asam lambung itu seperti api ya teman-teman ya, sifatnya ya. Karena memang dia punya sifat untuk melumatkan apa yang ditemuinya. Ya, terutama makanan ya, karena memang Allah menciptakan asam lambung itu untuk mencerna makanan gitu ya. Nah, kalau naik itu nanti bermasalah gitu ya. Jadi perih gitu ya, itu juga salah satu tanda dari menurunnya fungsi lambung. Kemudian yang lainnya juga itu adalah ketika teman-teman mungkin sering merasa lapar ya, sering lapar gitu ya. Jadi kalau teman-teman sahur jam 4 ya katakanlah ya, atau setengah 4 ya, jam 4 mungkin sudah
imsak, subuh ya. Kemudian ternyata jam 7, jam 8 sudah kerucuk-kerucuk ya. Sudah lapar gitu ya. Nah itu juga sebagai salah satu tanda teman-teman ya. Berarti harusnya lambung itu dia bekerja bisa 4 sampai 5 jam, teman-teman. Ternyata baru 2-3 jam. Itu seperti seolah-olah pekerjaannya selesai gitu ya. Berarti dia mungkin kerjanya itu tidak optimal. Makanya ketika teman-teman merasa mudah lapar gitu ya, nggak wajar ya. Jadi lapar yang wajar itu mestinya 4 sampai 5 jam, teman-teman. Ketika makanan itu sudah habis, itu minimal harusnya lebih dari itu. Kenapa? Karena ketika sudah habis ya, dia istirahat sebenarnya. Kemudian nutrisi itu disalurkan oleh pembuluh darah kita ke seluruh sel-sel tubuh kita untuk dipakai energi deh. Nanti kalau misalnya habis, dia bisa mengaktifasi otak, memerintahkan liver untuk mengenerate menggunakan lemak ya, asam lemak untuk sebagai sumber energi kedua gitu ya. Itu kalau misalnya dalam kondisi tertentu nggak bisa, ya mau nggak mau dia memerintah lambung untuk membuat sinyal kerucuk-kerucuk itu bahasa tubuh teman-teman. Itu berarti butuh masukan makanan gitu ya. Jadi kita punya 3 nih sudah ya untuk tanda ketika menurunnya fungsi lambung. Kemudian yang keempat, ketika teman-teman ini sering sembelit ya, baik susah buang air besar maupun terlalu cepat buang air besar, bahkan mancur ya, atau diare ya, atau murus ya kalau bahasa Jawa kita ya. Itu berarti ada permasalahan gitu ya. Oke, jangan lupa menampilkan produk. Nanti kalau masalah produk itu gampang Pak gitu ya. Kita ngomongkan tentang tadi ya. Yang keempat itu adalah sering sembelit atau sering diare. Itu juga jadi salah satu tanda, mungkin tanda tersier atau sekunder atau tersier ya. Berarti pencernaan kita itu ada sedikit bermasalah gitu ya. Dan yang kelima itu ketika misalnya teman-teman buncit atau bahkan tiba-tiba penurunan berat badan. Nah, ada dua fenomena yang berbeda tapi sebenarnya satu problem akar, teman-teman. Ketika lambung bermasalah, orang itu bisa buncit ya, bisa. Jadi biasanya kalau di tubuhnya ya, itu gemuknya itu di perut gitu ya. Kemudian diikuti dengan yang lain ya, di lengan, di kaki gitu ya. Tapi yang paling sering itu adalah yang ada di perut. Makanya kita bisa ukur lingkar perutnya ya. Kalau perempuan idealnya 80 ya, kalau laki-laki idealnya 90 ya. Kalau lebih dari itu berarti ada tumpukan banyak lemak. Nah, kalau tumpukan banyak lemak itu berarti metabolisme dalam tubuh itu bermasalah. Nah, orang yang awalnya gemuk teman-teman ya, itu bisa tiba-tiba kurus ketika sudah komplikasi ya. Jadi masalahnya awalnya di lambung, tetapi sudah berjalan bertahun-tahun, akhirnya bisa mengganggu metabolisme tubuh, khususnya lemak, tidak bisa dicerna dengan baik. Karena apa? Karena enzim lipase tidak tersedia dengan cukup. Enzim lipase itu dari protein, lauk pauk kita teman-teman. Jadi kalau lauk pauk kita ini tidak dicerna dengan baik oleh lambung kita, itu akan mengurangi bahan baku enzim di tubuh kita, sehingga metabolisme lemak ini juga akhirnya bermasalah. Kalau sudah bermasalah, banyaknya lemak dalam tubuh itu bisa mengganggu komunikasi insulin dengan sel. Nah, ini sudah ngomong lebih dalam ya teman-teman ya. Jadi komunikasi gula sama sel itu butuh perantara. Perantaranya itu adalah hormon insulin. Nah, hormon insulin ini itu bagian ketuk pintu sel. Nah, pintunya itu kalau ketutupan lemak teman-teman ya, itu terjadi akhirnya kebudekan sel gitu ya, terhadap insulin tadi. Makanya kalau bahasa kerennya, kalau di dunia medis itu namanya resistensi insulin. Tetapi bahasa mudahnya kita itu berarti, pintunya kebanyakan spon lemak sehingga yang di dalam rumah itu nggak dengar kalau ada orang ketuk pintu. Itu terjadi diabetes. Kalau diabetes lama-kelamaan, yang terjadi apa? Sel itu nggak dapat makan dan banyak kematian. Makanya orang diabetes itu biasanya yang awalnya gemuk, itu pasti akan berangsur-angsur akan kurus, teman-teman. Hilang dagingnya. Jadi kenapa kok hilang dagingnya? Ya mau nggak mau, pertama selnya banyak kematian. Yang kedua, ketika terjadi
kekurangan nutrisi, maka tubuh itu akan memerintah untuk memakai cadangan makanan. Cadangan makanan itu bisa dari sel adipos, ya. Sel adipos itu menyimpan lemak atau glikogen yang ada di otot. Makanya yang paling gampang itu adalah yang di otot. Makanya orang diabetes itu awalnya gemuk, akhirnya ototnya itu tiba-tiba berangsur-angsur berkurang. Itu karena apa? Karena dimakan oleh tubuhnya supaya menghidupi organ-organ yang penting, gitu ya. Jadi organ penting itu seperti jantung, paru-paru, dan yang lainnya itu organ-organ vital ya. Kalau nggak bekerja itu bisa meninggal, gitu ya. Makanya mengorbankan daging untuk bisa bertahan hidup, gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Bahkan ada kasus-kasus tertentu sampai autofagi. Autofagi itu membunuh sel untuk jadi bahan makanan karena sudah darurat. Ya. Jadi kayak kanibal ya teman-teman ya. Tapi itu skema yang diberikan oleh Allah untuk kondisi-kondisi darurat. Gitu ya. Nah, itu 5 tanda ya ketika misalnya terjadi penurunan fungsi lambung. Gitu ya. Tapi saya ingatkan di sini, sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan dunia itu sudah kena brainstorming kampanye hitam tapi terlihat putih gitu ya, terlihat hijau itu kena obat mah. Saya nggak nyebut merek ya, obat mah itu banyak ya, antacid ya. Ada yang bentuk tablet, ada yang bentuk cair ya. Selama ini justru kebiasaan orang minum obat mah itu justru menambah parah lambungnya teman-teman. Dan menambah parah organ-organ yang lain. Saya kasih alasan begini teman-teman. Teman-teman tadi kan sudah nyimak ya obrolan santai kita ya, bahwa sebenarnya masalah utama lambung kita itu sebenarnya iritasi. Atau bahkan luka yang lebar itu berarti tuka lambung. Ya. Jadi perihnya itu gara-gara asam lambung menghantam iritasi dinding lambung. Saya kasih ilustrasi gini teman-teman. Kalau teman-teman kebetulan biasa masak ya di dapur ya, ibu-ibu atau mbak-mbak ya, ketika teriris ya, kemudian teriris pisau, itu kan luka nih teman-teman. Coba dikucurin sama jeruk nipis, itu pasti perih banget gitu ya. Nah sama dengan lambung kita, ketika terjadi iritasi atau luka lambung, kemudian kena asam lambung, namanya asam ya, apalagi asam lambung itu jauh lebih dahsyat daripada sekedar jeruk nipis gitu ya. Dia lebih keras daripada air aki H2SO4. Ini HCl teman-teman. Itu biasanya dipakai ibu-ibu untuk membersihkan toilet ya. Makanya jamur kemudian lumut ya itu yang susah dibersihkan itu dikasih HCl itu muprul teman-teman. Padahal itu HCl sudah campuran gitu ya. Di lambung kita itu HCl murni dengan pH 1 sampai 2 pH-nya gitu ya. Itu memang tujuannya supaya dalam waktu maksimal 4 jam itu pencernaan sudah selesai. Gitu ya. Harus menghancurkan makanan terutama protein ya. Itu yang paling susah dicerna. Gitu ya. Itu harus selesai di lambung. Gitu ya. Nah, saya kembali ke tadi. Ketika ada luka lambung, ya, kemudian dikasih obat antacid. Apalagi mungkin yang mungkin cepat misalnya model sirup ya. Jadi yang obatnya itu botolnya warna hijau, tapi isinya warna putih ya. Saya nggak nyebut merek ya. Ada 2 merek yang top of mind gitu ya. Saya yakin teman-teman ketika disuruh nyebut obat mah gitu ya, langsung nyebut salah satu dari 2 brand ini gitu ya. Obat mah ini teman-teman, dia sebenarnya memberikan semacam kenyamanan sesaat teman-teman. Jadi ketika kita minum obat mah gitu ya, asam lambungnya ini yang dinetralkan. Makanya tidak terasa perih. Pertanyaan saya teman-teman, harusnya kita kritis. Kenapa dari dulu sampai sekarang, baru saya ketika ketemu sama konsep Karnus itu baru, iya ya. Bahkan banyak dokter-dokter yang saat ini sudah menerapkan konsep Karnus ya, belajar di kuliah konsep Karnus ya, 2 hari bersama banyak tokoh-tokoh di sana ya, baru tersadarkan kenapa kok selama ini nggak terpikirkan gitu ya. Ternyata obat mah selama ini itu hanya menetralkan asam lambungnya, tetapi tidak menyelesaikan akar masalahnya, yakni iritasi atau luka lambung tadi. Makanya tidak heran ketika teman-teman sudah waktu usia remaja dulu ya, waktu SMA, kemudian kuliah, sakit mah, sampai sudah nikah, sudah punya anak, kok masih mahnya kambuh lagi. Bahkan sampai ada yang sampai ke GERD.
berpengaruh sampai ke psikologi gitu ya, sampai anxiety gitu ya. Itu berarti karena memang sebenarnya itu tidak diselesaikan akar masalahnya. Hanya dikasih menetralkan asam lambung, nyaman sesaat, ya, habis itu nanti bisa kambuh lagi, gitu ya. Nah, kalau itu mungkin nggak seberapa masalah ya, kalau masalah menetralkan asam lambung supaya nyaman. Yang jadi masalah itu teman-teman, ada dua faktor, ada dua hal yang sangat-sangat penting. Yang pertama, dia itu akhirnya melalaikan kita dari menyelesaikan akar masalahnya. Jadi teman-teman ini akhirnya nggak merasakan, nggak menyadari bahwa lambungnya ini masih bermasalah. Terus mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu akhirnya tambah parah. Kalau sudah parah sampai tuka, itu bisa mengancam nyawa teman-teman. Apalagi tukanya merambat ya, sampai ke usus gitu ya. Ada kan yang sampai radang usus ya. Saya dulu punya ibu kos ya, anaknya itu cowok ya, teman saya dulu. Saya kuliah di ITS, beliau di ITAJ ya. Dulu guyonannya ITAJ itu Institut Teknologi, adiknya ITS. Intermezzo ya teman-teman ya. Beliau ini sampai tukak, nggak cuma lambung, sampai usus. Makan sedikit pedas saja, itu udah nggak tahan sakitnya sampai gulung-gulung teman-teman. Dan ternyata banyak artis-artis kita yang meninggal itu adalah ketika sudah sampai parah lambung dan ususnya. Sudah tukak lambung teman-teman. Itu mengancam jiwa teman-teman. Nggak cuma mengancam masa depan ya. Jadi sebenarnya saya tadi bikin video, cuman belum saya posting tentang hal ini juga. Tapi dalam waktu cuman nggak sampai 3 menit ya. Nah, kalau ini kan enak, kita bisa ngobrol santai ya. Kalau di video TikTok itu kan kita harus pendek ya. Itu ternyata banyak artis itu yang meninggal hanya gara-gara itu. Bukan hanya teman-teman sebenarnya. Dan ternyata di masyarakat sekitar kita, ada juga di tetangga saya dulu itu yang meninggal gara-gara masalah lambung. Ya. Jadi makanya jangan meremehkan ini. Dan saya sedikit mengkritisi ya, kebiasaan minum obat mah ini membuat masyarakat akhirnya tidak tahu bahwa lambungnya bermasalah. Akhirnya semakin parah, semakin parah gitu ya, dia tetap nggak tahu. Terus parahnya lagi, banyak dokter-dokter kita, banyak ya teman-teman saya yang dulu kuliah di Unibra, di UNER, itu juga jadi dokter-dokter ya. Itu mereka juga sudah kadung, mungkin ya kadung banyak yang dihafalkan ya. Sehingga mereka ketika praktek itu sudah main SOP. SOP-nya itu ya kalau misalnya ada masalah lambung, udah kasih obat antasid. Obat antasid sudah beberapa kali diresepkan, Pak, ini sudah nggak manjur lagi saya minum obat mah ini. Dikasih obat yang lebih tinggi lagi. Biasanya obat dari golongan PPI. PPI itu biasanya obatnya yang belakangnya itu ada zol-zolnya, teman-teman. Itu lebih parah lagi. Nggak cuma menetralkan asam lambung, obat itu sudah mengintervensi bahasa tubuh. Itu melarang sel-sel dinding lambung itu mengeluarkan asam lambung, mensekresi asam lambung. Ya, selamat datang Mas Samsih ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya lanjutkan teman-teman. Jadi kalau sudah diblok teman-teman, itu sama saja mendolimi lambung kita dan merubah penciptaan Allah terhadap lambung kita. Allah itu menciptakan lambung, itu memang bisa mengeluarkan asam lambung, tujuannya adalah untuk mencerna makanan. Ini sama obat dilarang, gitu ya. Coba bayangkan. Nggak cuma dilarang pakai omongan teman-teman, itu langsung eksekusi obat, itu langsung ngeblok pengeluaran asam lambung. Coba bayangkan. Dan ini banyak penelitian di luar negeri yang sekarang terbukti penggunaan obat PPI, obat lambung yang konon kalau di tengah-tengah masyarakat itu dikasih obat ini malah seneng karena dari dokter aku dikasih obat mah yang lebih dosisnya lebih wah ya, lebih tinggi ya. Padahal itu semakin parah teman-teman. Ada penelitian di luar negeri itu yang meneliti penggunaan obat PPI dalam jangka waktu lama itu bisa menyebabkan gagal ginjal nih teman-teman. Jadi itu bukan saya yang ngomong. Nanti kalau misalnya teman-teman bertanya, silahkan aja nanti diklik aja di karnusnutrition.com ya. Itu coba cek yang di solusi lambung. Itu saya tulis universitasnya dan penelitiannya. Teman-teman bisa cek di sana. Jadi itu bukan pendapat saya, tapi itu sudah penelitian gitu ya. Itu yang terjadi begitu. Itu yang pertama. Jadi bahayanya orang membiasakan minum obat mah itu, dia tidak tahu
lambungnya semakin parah dari hari ke hari dan itu bisa mengancam jiwa. Ya. Yang kedua, ketika misalnya terbiasa minum obat mah, ya, maka yang terjadi adalah pencernaan di dalam lambung itu bermasalah. Ya. Kalau masalah, jadi kalau kita kan sudah kenal makronutrisi ya. Makronutrisi itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak gitu ya. Kemudian mikronya ada vitamin dan mineral gitu ya. Karbohidrat dari nasi, tepung, kemudian umbi-umbian yang kita makan itu sebenarnya sudah bisa dicerna di dalam mulut kita. Pakai pencernaan mekanik dan kimiawi ya. Mekaniknya pakai mulut dan gigi dan lidah ya. Kemudian dikeluarkan enzim tialin ya. Itu bisa mengubah karbohidrat menjadi gula ya, glukosa. Sudah di sini. Kemudian dilanjut lagi. Jadi enzim itu ikut turun ya sampai ke lambung, itu juga bisa mencerna karbohidrat menjadi glukosa. Makanya sebenarnya kalau bermasalah dari lambung pun sebenarnya kalau makan karbohidrat itu sebenarnya nggak ada masalah. Itu yang pertama. Tapi yang bermasalah itu adalah protein dan lemak, teman-teman. Protein dan lemak ini kebanyakan dari lauk pauk kita ya. Jadi lauk pauk kita ini, khususnya protein di dalam lambung, itu butuh pencernaan yang prima, teman-teman. Ketika lambungnya dinetralkan, maka sudah dipastikan itu kalau teman-teman ikut kuliah konsep Karnus ya, itu kita buktikan secara lab ya. Itu kita pakai HCl, kemudian ada daging ayam, kemudian daging sapi ya, itu direndam pakai HCl. Ada yang pakai HCl saja, ada yang dikasih antasid ya. Itu yang dikasih antasid teman-teman, yang dinetralkan, itu proteinnya tidak bisa tercerna, tidak bisa larut gitu ya. Makanya biasanya tandanya gampang teman-teman. Ketika teman-teman nanti buang air besar, bau fesesnya itu terlalu menyengat, itu tanda-tanda banyak amonia dan banyak protein yang terbuang, tidak terserap oleh tubuh. Nah, sedangkan lemak ini nggak dicerna di dalam lambung teman-teman. Dia cuma diurai, gitu ya, diurai, kemudian digandengkan nanti antara lemak dan kolesterol itu nanti dibungkus sama lipoprotein. Makanya nanti lemak dan kolesterol itu jadi satu pasangan yang nanti diedarkan di lemak itu menjadi kita kenal sebagai LDL, ILDL, VLDL itu. Jadi cuman density-nya aja atau kepekatannya. Jadi ada yang very low density lipoprotein, ada yang low density lipoprotein, itu hanya masalah kepekatannya saja. Nah, masalahnya ketika protein ini bermasalah di lambung, maka nanti enzim yang ada di pembuluh darah, jadi asam lemak itu baru dipotong. Jadi lemak itu kan bentuknya trigliserid ya. Jadi 3 asam lemak diikat 1 gliserol ya, makanya disebut trigliserid. Itu harus dipotong-potong dulu teman-teman supaya bisa dimakan oleh sel. Nah, yang motong ini itu namanya enzim lipase. Enzim lipase ini dari asam amino dari protein yang dicerna oleh lambung. Kalau lambungnya bermasalah, dipastikan enzim lipase juga berkurang atau tidak ada. Makanya kalau tidak ada guntingnya, lemak ini akan ngendon di dalam darah. Makanya nanti kalau misalnya dia berinteraksi dengan oksigen, itu nanti akan menjadi plak, teman-teman. Ya, itu bisa hipertensi, hiperkolesterol, sampai kalau misalnya menyumbat ke aliran otak, bisa stroke gitu ya. Dan kalau berkepanjangan, itu dia bisa mengganggu tadi, seperti yang saya sebutkan, mengganggu komunikasi insulin, dia akan jadi diabetes, teman-teman. Jadi merantak kemana-mana. Apalagi kalau misalnya akhirnya terjadi pengentalan darah ya, pengentalan darah. Nanti yang jadi korban itu adalah tulang sendi kita, teman-teman. Karena tulang itu nutrisinya harus lewat jalur kecil, kapiler kecil, yang itu akhirnya bisa menyebabkan banyak sel tulang kita yang nggak mendapatkan nutrisi sampai akhirnya pengeroposan, gitu ya. Jadi osteoporosis ya, kemudian bisa ke sendi, jadi radang sendi osteoartritis ya. Kalau di tulang belakang sampai misalnya terjadi accident ya, sampai sarafnya kejepit ya, jadi saraf kejepit atau HNP ya, dan banyak lagi ya. Jadi ternyata hanya gara-gara masalah lambung teman-teman, itu bisa merantak kemana-mana. Makanya kalau di konsep Karnus, sebenarnya induk penyakit itu bukan diabetes. Kalau dikatakan ibu diabetes itu adalah lambung, maka mbahnya penyakit itu adalah masalah lambung yang salah penanganannya. Nah, makanya penanganan yang benar gimana? Nah, ini tadi Pak Terry mengingatkan itu ya. Jadi kalau penanganan yang benar, mestinya akar masalahnya tadi itu adalah iritasi.
atau luka lambung. Makanya kita butuh yang namanya nutrisi yang bisa menambal, teman-teman. Menambal luka lambung, tapi kuat terhadap hantaman asam lambung. Nah, di konsep Karnus itu, sang founder, Pak Iwan ya, itu membuatkan sebuah formulasi, diambil dari pisang khusus ya, teman-teman ya. Kalau pisang dimakan begitu saja, itu ya jadi karbohidrat ya, teman-teman ya, jadi glukosa ya. Tapi ini diproses di pabrik, menjadi namanya pati resisten. Pati itu kan dari tepungnya ya. Resisten ini dia tahan terhadap asam lambung. Nah, ini ada di AG Sereal. Ya, ini ya, AG Sereal. Jadi di AG Sereal ini ada satu nutrisi, ya, ada satu nutrisi, dia ada pati resisten. Pati resisten itu kalau kita minum, teman-teman, dia itu bisa menutup atau menambal luka lambung. Makanya tidak perih. Jadi daripada teman-teman minum obat mah yang hanya memberikan sensasi nyaman sementara, tapi dampaknya itu lebih berbahaya, teman-teman bisa menggantinya dengan AG Sereal. Sebelum makan ya, sama ya, kalau obat mah itu kan diminum sebelum makan, nanti AG Sereal diseduh pakai air panas, kalau perlu digodok ya, digodok bersama airnya juga supaya lebih halus. Kalau teman-teman sudah punya masalah lambung yang kritis ya, nggak akut ya, jadi sudah bertahun-tahun, lebih baik digodok, dimasak seperti kalau teman-teman masak agar-agar ya, sama air dimasukkan ke air sampai mendidih ya, itu bisa lebih halus, bisa dimakan gitu ya. Itu nanti melapisi dinding lambung. Kemudian yang luar biasa di AG Sereal ini dikasih kombinasi dari kolagen tipe 3. Jadi kolagen itu ada banyak tipenya ya, teman-teman ya. Kalau di luar sana itu kan orang taunya kolagen itu untuk kecantikan ya. Nah, kalau kolagen untuk kecantikan itu biasanya diambil dari kolagen tipe 2. Meskipun tipe 3 juga bisa dipakai ya. Kolagen tipe 2 itu biasanya dari ikan ya. Tapi kalau untuk kolagen tipe 3 itu biasanya adalah kolagen atau protein yang dipakai untuk jaringan organ dalam. Lambung, kemudian saluran pembuluh darah, kemudian jantung, ginjal, dan lain-lain. Makanya kalau orang-orang yang gagal ginjal, kemudian jantungnya sudah bocor, atau problem-problem yang sudah terjadi inflamasi di pembuluh darah, terjadi plak, itu AG Sereal ini kalau di konsep Karnus ini nutrisi wajibnya, teman-teman. Selain nanti dikombinasi sama Algati. Jadi kalau Algati ini nanti bekerjanya di peredaran darah, gitu ya. Ini supaya bisa menangkap tadi provokator yang ada di pembuluh darah. Nah, kita kembali lagi dulu ke lambungnya dulu, teman-teman. Jadi di AG Sereal ini adalah nutrisi yang diformulasikan dari konsep Karnus untuk secara alami dan memang fungsionalnya adalah dipakai untuk melapisi dinding lambung. Kemudian dikasih protein fibril dari kolagen tipe 3 dari tulang sapi halal, gitu ya. Itu untuk merajut jaringan organ lambungnya. Nah, dari situlah kenapa kok AG Sereal ini itu memang masih baru ya, teman-teman ya. Konsep Karnus itu masih kita publikasikan di akhir 2019 ya. Itu masih sangat baru. Teman-teman kalau masih baru dengar konsep Karnus ya, ini salah satu nutrisi supernya, superfoodnya itu adalah AG Sereal. Ini untuk memperkuat fungsi lambung. Kalau fungsi lambung ini sudah diperkuat, ya diperbaiki teman-teman, insya Allah pencernaan kita juga baik, ya. Makanya kalau ada hadis ya yang menyatakan bahwa segala macam penyakit berasal dari al-barodah. Zaman dulu mungkin ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita hanya mengupas al-barodah itu pencernaan yang buruk itu karena kita kebanyakan makan, kemudian kita tidak memperhatikan komposisi, mestinya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara, gitu ya, dan seterusnya ya. Tapi ternyata dalam penelitian lebih lanjut, gitu ya, ternyata hadis itu tidak sesederhana itu, teman-teman. Ternyata memang benar ketika misalnya lambung, pencernaan kita itu bermasalah, itu bisa merambat seperti yang saya jelaskan tadi, itu mulai dari hipertensi, hiperkolesterol, asam urat, stroke, gagal ginjal, diabetes, sampai ke kanker dan autoimun. Coba bayangkan ya. Jadi kalau misalnya ada, ini kalau kanker nanti next kita bahas di live TikTok yang selanjutnya ya. Itu topiknya lebih dalam ya.
agak sedikit berbeda, journey-nya panjang teman-teman ya. Saya kasih journey yang sederhana tadi, tapi itu memang benar adanya. Ketika pencernaan kita buruk, maka itu bisa menjadi sumber dari segala macam penyakit. Bahkan, saya dulu pernah memasarkan produk madu ya teman-teman ya. Kenapa kok saya dulu pilih madu ya? Karena madu itu di ayat ada, di hadis ada. Bahkan Allah mengabadikan di dalam Quran surat An-Nahl ya, surat Lebah ya. Itu Allah berbicara tentang madu. Tetapi uniknya, dulu pernah para sahabat itu protes sama Rasulullah. Ya Rasul, perut saya sakit gitu ya. Minumlah madu. Terus sudah minum madu. Kemudian komplain lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, perut saya masih sakit. Minumlah madu. Ya. Diulangi Rasulullah 2 kali. Terus datang lagi, komplain lagi. Diulangi sama Rasulullah, minumlah madu sampai 3 kali teman-teman. Dan ternyata nggak sembuh-sembuh. Terus datang ke Rasulullah lagi, ya Rasul, saya sudah meminum madu tapi perut saya masih sakit. Katanya Nabi Muhammad apa? Allah nggak pernah berbohong. Jadi memang madu itu bisa menyembuhkan. Tetapi katanya Nabi, perutmu yang berbohong. Jadi yang bermasalah itu bukan madunya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kebetulan di sini ada banyak para terapis ya. Saya yakin biasanya teman-teman terapis itu juga mengkombinasi dengan herbal ya, entah itu madu, kemudian habatus sauda dan lain-lain ya. Nah, kasus tentang madu dan orang sakit mah gitu ya, dan sakit yang lainnya itu ternyata sudah diabadikan zaman dulu, cuman kurang dikaji. Ketika lambungnya ini masih bermasalah teman-teman, dikasih madu sampai 2-3 kali gitu ya, nggak sembuh-sembuh, itu memang yang bermasalah adalah lambungnya tadi. Nah, apalagi kalau sudah bertahun-tahun didolimi, dirusak sama kebiasaan kita menangani masalah lambung dengan obat mah, atau ada lagi yang lebih parah teman-teman, minum pakai air alkali. Air alkali itu air yang pH-nya tinggi. Kalau teman-teman ke minimarket gitu ya, lihat air yang harganya tidak normal, ya air mineral kan biasanya 2.000-3.000 ya. Ini bisa dijual 10.000 bahkan sampai 30.000 ya. Itu air yang pH-nya tinggi teman-teman. Itu lebih parah. Kenapa? Kalau orang itu biasanya minum obat mah hanya 2 kali sehari sebelum makan gitu ya, misalnya gitu ya. Kalau orang sudah kebiasaan minum air alkali, itu setiap saat, setiap waktu minum air alkali teman-teman. Itu sudah dipastikan lambungnya tidak pernah berjalan dengan baik selamanya, selama dia minum itu. Makanya, mari bertobat. Gitu ya. Jadi, seolah-olah yang saya dulu sempat mau jadi agen, teman-teman. Distributor air alkali, salah satu merek IZ ya. Saya kasih inisial ya. Waktu itu saya sudah ikut seminarnya, bagus benar. Jadi, seolah-olah ini ilmiah dan bisa dijelaskan sangat meyakinkan. Ternyata ketika sudah ketemu konsep Carnus gitu ya, tidak begitu gitu ya, justru malah jadi kontraproduktif gitu ya. Makanya setelah mengenal konsep Carnus, kita mengenal algoritma sang pencipta gitu ya, kita tempatkan nih. Mas, kalau saya sudah punya air alkali, stoknya masih banyak, gimana? Saran saya, minum itu jangan waktu mau makan. Bisa misalnya kalau teman-teman mau tidur ya nggak masalah lah, kan lambungnya nggak bekerja, nggak ada masalah. Alasannya teman-teman kan biasanya untuk menetralkan keasaman darah ya, keasaman tubuh ya, itu sih ada benarnya, tapi tidak 100% benar. Mestinya kalau di konsep Carnus itu dikejar. Sebenarnya yang menyebabkan keasaman darah itu apa gitu ya. Nah itu karena tadi balik lagi lambung bermasalah gitu ya. Lambung bermasalah, banyak gula yang metabolismenya bermasalah gitu ya. Akhirnya tubuh melakukan ketogenesis ya, banyak keton di sana yang menyebabkan pembuluh darah kita itu mengalami keasaman, gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi silakan dibagikan ilmu ini jika bermanfaat. Saya yakin ini adalah ilmu yang baru. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum mengenal tentang ini ya, tentang pentingnya menangani masalah lambung dengan tepat ya. Selama ini, cobalah teman-teman renungkan. Obat maupun herbal di luar sana, hampir semua, saya katakan hampir semua, itu skemanya adalah menetralkan asam lambung. Dan itu berbeda dengan AG sereal, teman-teman. Yang ada di konsep Carnus, ini menyelesaikan akar masalah lambung tanpa menetralkan asam lambung.
Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan iklan pegadaian ya teman-teman ya. Ini iklan nutrisi Karnus Nutrition gitu ya. Jadi saran saya bagi teman-teman atau kalau ada keluarga yang sedang sakit ya, baik sakit degeneratif, diabetes macam-macam, atau yang sakit mah bertahun-tahun belum sembuh-sembuh, saran saya teman-teman cobalah AG Sereal. Nah, ini tadi saya nggak menyematkan keranjang kuning ya, tapi ada di TikTok shop saya ya. Nanti teman-teman bisa cek di sana, itu ada AG Sereal. Atau bisa juga diklik di karnusnutrition.com ya, di situ ada AG Sereal. Itu bagi orang yang sakit mahnya mah akut ya. Mah akut itu maksudnya masih awalan gitu ya. Berarti belum menyebar kemana-mana. Tapi kalau teman-teman sudah sakit mahnya itu bertahun-tahun, itu sudah bisa dipastikan kacau metabolismenya. Di pembuluh darah itu darahnya kental gitu ya, menggerombol dan seterusnya, banyak radikal bebas di sana, banyak iritasi dan plak deh ya. Makanya nanti teman-teman juga kombinasi dengan Algati. Cuman nanti minumnya jangan langsung dikombinasi Algati ya teman-teman ya. Jadi untuk 5 sampai 7 hari di awal itu teman-teman minum AG Sereal saja. Itu diminum yang halusnya saja ya. Nanti sebelum sahur dan sebelum buka. Ya, kalau puasa. Kalau misalnya hari biasa nanti ya sebelum sarapan sama sebelum makan malam deh AG Sereal. Nanti kalau sudah 7 hari, sudah mulai penyesuaian, mulai enak lambungnya, mulai kuat, nanti teman-teman masukkan Algatinya. Algati ini bisa 2 kali, bisa 3 kali sehari ya. Murah kok teman-teman ya, satu box ini isi 60 saset ya, itu sekitar 307-an gitu ya. Itu berarti nggak sampai 5 ribuan ya teman-teman ya. Itu untuk apa? Untuk membersihkan di peredaran darah tadi, memperlancar lagi, dan menyelesaikan berbagai macam penyakit yang kalau sudah komplikasi. Bisa komplikasi ke diabetes, bisa komplikasi ke stroke, bisa komplikasi ke kalau misalnya ada benjolan-benjolan ya, entah di payudara, entah di punggung atau apapun, itu berarti sudah mengarah ke sel abnormal ya teman-teman ya. Itu nanti dibanyakin Algatinya. Jadi itu teman-teman sharing kita di live TikTok sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka. Dan ini sudah jam 17.27, sudah detik-detik menuju buka puasa. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa ya. Bagi yang tidak berpuasa juga boleh ikut buka puasa ya. Ikut makan malam ya teman-teman ya. Dan ini saya rekomendasikan tidak hanya untuk yang sakit lambung saja. Teman-teman yang meskipun dulunya pernah sakit lambung, sekarang sudah tidak. Saya sarankan lebih baik menerapi nutrisi ini ketika tidak dalam kondisi sakit. Kalau sudah sakit teman-teman ya, kalau dalam kondisi sakit itu biasanya agak ada penolakan ya. Nah, itu harus sedikit demi sedikit ya. Itu saja dari saya ya. Semoga live kali ini perdana ya, saya live mengupas tentang kesehatan gitu ya. Memang kayaknya agak berat ya kalau masalah kesehatan, tapi saya bawakan supaya related ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya kasih ilustrasi supaya teman-teman bisa memahami. Saya yakin teman-teman yang ikut live sore hari ini bisa menangkap benang merahnya, gitu ya, kesimpulannya, gitu ya. Ternyata ada 5 gejala tadi ya, mulai dari rasa mual, ingin muntah, kemudian perih, gitu ya, mudah merasa lapar, kemudian sembelit atau diare, kemudian obesitas maupun penurunan berat badan. Itu adalah tanda-tanda yang harusnya jangan diabaikan gitu ya. Dan kalau sudah sakit mah, jangan biasakan minum obat mah, tapi gantilah dengan nutrisi yang memang bisa membangun. Ya, karena membangun ya, itu butuh proses ya. Kalau teman-teman sudah mendolimi lambung puluhan tahun, kita bertobatnya juga butuh waktu teman-teman, butuh kesabaran, tapi insya Allah gitu ya, 3-6 bulan ke depan lambung teman-teman itu bisa prima gitu ya. Itu dan nanti bisa dikolaborasikan dengan Algatinya, itu nutrisi yang cukup luar biasa ya. Itu booster. Saya itu jarang minum AG Sereal ya, mungkin bisa 2 kali sehari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk maintenance saja. Tapi kalau Algati ini bisa kita gunakan untuk proteksi dan meningkatkan sistem imun kita. Itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung.
Mungkin juga di sini ada praktisi atau mungkin orang-orang yang jualan air alkali, gitu ya. Saya mohon maaf, ini adalah ilmu. Ilmu itu adalah cahaya kebenaran, harus disampaikan apa adanya, gitu ya. Karena saya itu adalah bagian dari Pendekar Nusantara, Karnus ya, dididik untuk berbicara benar dan apa adanya, gitu ya. Jadi kalau ada yang tersinggung itu wajar, mohon maaf, gitu ya. Tapi cobalah kita kritis berpikir ulang. Karena itu nanti kalau misalnya kita teruskan dan itu adalah kedoliman, kita juga akan menumpuk dosa yang cukup banyak, gitu ya. Makanya kita harus perbaiki diri dulu, gitu ya. Kalau memang itu sesuatu yang salah, kita tinggalkan, kita beralih ke sesuatu yang benar, gitu ya. Semoga video ini bermanfaat, live hari ini bermanfaat. Jangan bosan-bosan nanti saya undang ketika live lagi ya. Karena ini adalah live perdana saya yang cukup panjang, saya tadi kurang persiapan, tidak meworo-woro dulu. Insya Allah nanti kita akan agendakan waktu khusus untuk live ini sehingga teman-teman bisa hadir dan mengikutinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.